warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar. Hari ini kita akan belajar dan bermain menjelajahi salah satu mahakarya agung warisan budaya dunia, yaitu Candi Prambanan. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini bukan hanya megah, tapi juga menyimpan kisah cinta, mitologi, dan sejarah panjang peradaban Nusantara. Siapkan diri kalian, karena kita akan menyelami sejarah berdirinya Candi Prambanan, mitos legendaris Roro Jonggrang, dan keindahan arsitekturnya yang memikat dunia. Candi Prambanan buka setiap hari mulai dari jam 6:30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Harga tiket untuk wisatawan domestik yaitu Rp25.000 untuk anak-anak dan Rp50.000 untuk dewasa. Sedang untuk wisatawan mancanegara Rp200.000 sampai dengan Rp400.000. Untuk mencapai lokasi Candi Prambanan sangatlah mudah. Lokasinya berada di perbatasan antara Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tepatnya di wilayah Sleman, di Yogyakarta, tapi sangat dekat dengan kota Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai bentuk kejayaan agama Hindu di tanah Jawa. Namun, siapa sangka setelah berabad-abad kejayaan, gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi menyebabkan candi ini runtuh dan tertutup oleh waktu. Barulah pada tahun 1733, seorang Belanda bernama Caloons menyebutkan reruntuhan candi ini dalam catatannya. Namun, proses pemugaran serius baru dimulai pada tahun 1918 dan dilanjutkan lebih intens pada era kemerdekaan hingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Candi Prambanan bukan hanya satu bangunan. Candi ini terdiri dari 240 candi besar dan kecil. Bagian utamanya terdiri dari 3 candi utama atau Trimurti, yaitu Candi Dewa Siwa, Brahma, dan Wisnu. Kemudian 3 candi wahana atau kendaraan para dewa, yaitu Candi Nandi atau lembu, Garuda, dan angsa. Selain itu, 2 candi apit di antara candi utama dan wahana, dan 4 candi kelir, serta 4 candi sudut yang tersebar di penjuru halaman. Candi Prambanan memiliki stupa-stupa kecil di setiap ujung candi. Walaupun tidak sebanyak di Candi Borobudur, stupa di Prambanan juga berfungsi sebagai pelindung spiritual. Candi Prambanan mencerminkan filosofi Trimurti, konsep Hindu tentang 3 aspek Tuhan. Brahma, sang pencipta; Wisnu, sang pemelihara; Siwa, sang perusak dan pelebur. Candi Siwa adalah yang tertinggi, dengan tinggi mencapai 47 meter, menandakan bahwa Siwa adalah dewa utama di sini. Di dalamnya terdapat patung Siwa Mahadewa, serta ruangan-ruangan untuk Durga istrinya, Ganesha putranya, dan Agastya gurunya. Detail relief dan ukiran di dinding menggambarkan cerita dari epos Ramayana dan Krishnayana yang bukan hanya indah, tapi syarat makna. Siapa yang tak kenal kisah Roro Jonggrang? Konon, Prambanan dibangun oleh Bandung Bondowoso demi melamar Roro Jonggrang. Namun sang putri tidak mencintainya dan memberi syarat mustahil membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikannya. Namun, Roro Jonggrang mengingkarinya dengan membunyikan lesung dan menyalakan api agar fajar tampak datang.
Karena marah, Bandung Bondowoso mengutuknya menjadi arca batu terakhir. Itulah patung Dewi Durga yang kini berada di dalam Candi Siwa. Candi Prambanan menyimpan sejumlah hal-hal tersembunyi yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Di antaranya adalah di mana Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu. Di sekitarnya terdapat Candi Sewu, Candi Lumbung, dan Candi Bubrah yang merupakan candi-candi Buddha. Ini menunjukkan bahwa kerukunan antara pemeluk Hindu dan Buddha pada masa lalu sudah terjalin dengan baik, dan diduga kerajaan Hindu dan Buddha berkuasa secara bergantian. Di dalam kompleks candi terdapat Museum Candi Prambanan yang menyimpan berbagai koleksi penting yang mendukung pemahaman pengunjung terhadap sejarah, arkeologi, dan budaya di balik kemegahan Candi Prambanan. Museum ini tidak hanya memajang benda-benda kuno, tetapi juga menyajikan informasi edukatif dan visual tentang proses pembangunan dan pemugaran candi. Museum ini menyimpan banyak arca dan bagian-bagian candi yang ditemukan di sekitar Prambanan, tetapi tidak bisa dikembalikan ke tempat semula karena posisinya tidak diketahui secara pasti atau batuannya tidak lengkap. Selain itu, ada pula foto arsip, peta, dan catatan pemugaran Candi Prambanan sejak zaman Belanda hingga sekarang. Yang tak kalah menarik juga ada diorama dan ruang multimedia, di mana kita dapat menyaksikan video animasi tentang pembangunan Candi Prambanan, cerita tentang sejarah Candi Prambanan, dan mitos tentang Roro Jonggrang. Di bagian lain, kamu bisa melihat replika prasasti kuno yang menjadi bukti otentik tentang keberadaan kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa Tengah. Seperti prasasti Siwagra pada 856 Masehi yang menyebut pembangunan Candi Prambanan. Di sepanjang area museum terdapat infografis dan ilustrasi tentang struktur kosmologi Hindu dalam arsitektur candi, penjelasan mengenai Trimurti, Siwa, Brahma, dan Wisnu, serta perbedaan antara candi Hindu dan Buddha. Candi Prambanan memiliki kembaran loh. Beberapa peneliti meyakini bahwa Prambanan memiliki kemiripan struktur dengan candi di India Selatan, khususnya Candi Ellora dan Candi Kailasa. Diduga di masa yang lampau, interaksi dagang dan keagamaan antara kerajaan Hindu-Buddha Jawa dan India Selatan di masa lalu. Beberapa orang percaya bahwa Candi Prambanan tidak boleh dibangun sampai sempurna, sehingga saat proses pemugaran menyentuh tahap akhir, selalu terjadi insiden atau penundaan. Hal ini dihubungkan dengan mitos bahwa kutukan Bandung Bondowoso, bahwa tidak boleh ada 1000 candi selesai. Candi Prambanan bukan sekadar tumpukan batu kuno. Ia adalah warisan agung yang membawa pesan dari masa lalu tentang kepercayaan, cinta, dan kejayaan bangsa. Di balik setiap relief dan arca, ada kisah yang tak lekang oleh waktu. Dan tugas kitalah generasi hari ini untuk mengenal, menjaga, dan mencintai warisan ini, agar anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikan kebesaran budaya nenek moyangnya. Sebelum kami benar-benar meninggalkan kompleks Candi Prambanan, kami menyempatkan diri menikmati area rekreasi ringan yang tak kalah menarik. Di bagian luar, kami menemukan area kecil di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan beberapa satwa jinak. Ada kelinci-kelinci lucu yang bebas berkeliaran, rusa cilik yang bisa diberi makan, hingga burung merpati yang berkumpul di taman. Bagi kami, ini menjadi momen yang menyenangkan. Belajar mencintai makhluk hidup sambil tetap dalam suasana budaya. Tak jauh dari situ, kami pun menyusuri deretan kios oleh-oleh. Berbagai macam cindera mata khas
bisa ditemui di sini. Mulai dari miniatur candi, batik motif Prambanan, hingga topeng karakter pewayangan. Ada juga aneka makanan tradisional khas Jogja dan Klaten, seperti geplak, bakpia, keripik tempe, dan tiwul instan. Belanja di sini bukan hanya soal membeli barang, tapi juga mendukung pelaku UMKM lokal agar budaya kita terus hidup dan berkembang. Dan akhirnya, dengan hati yang penuh kagum dan tas yang terisi kenangan, kami meninggalkan Prambanan. Tidak hanya sebagai wisatawan, tapi sebagai pewaris budaya yang lebih sadar akan jati diri bangsa. Jadi, bagaimana? Dari mitos hingga arsitektur megah berlandaskan kepercayaan Hindu, Candi Prambanan adalah bukti bahwa nenek moyang kita punya warisan luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya bersama Alpha Family Channel. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Terus jaga budaya, lestarikan sejarah, dan cintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.